Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Pinkan Wahyunitias dari kelas 10B1, nomor absen 30. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan dampak sosialisasi tentang keluarga kepada anak sekolah. Latar belakang, sejak lahir, sebagai manusia sudah pasti lebih awal melakukan pengalaman terhadap lingkungan sekitar, terutama dalam lingkungan keluarga terdekat terlebih dahulu. Keluarga adalah lembaga sosial dasar dari mana semua lembaga atau peranata sosial yang lainnya berkembang di masyarakat manapun di dunia. Keluarga merupakan suatu kebutuhan manusia yang universal dan menjadi hal yang terpenting dari kegiatan dalam kehidupan setiap individu. Sosialisasi keluarga kepada anak merupakan cara dalam memberikan nilai kepada anak-anak. Anak perlu belajar tentang segala sesuatu agar kehidupannya menjadi lebih baik. Salah satu yang dipelajari adalah oleh seseorang ialah mempelajari sikap, nilai, dan norma yang berlaku dalam keluarga. Apa itu keluarga? Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dari beberapa orang yang berkumpul dan tinggal di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Menurut Friedman, keluarga merupakan kumpulan dua orang atau lebih yang hidup bersama dengan keterkaitan aturan atau emosional, dan di dalamnya setiap anggota mempunyai peran masing-masing yang merupakan bagian dari anggota keluarga tersebut. Struktur keluarga. Yang pertama, ayah. Ayah adalah orang tua laki-laki seorang anak. Tergantung hubungannya dengan sang anak, seorang ayah dapat merupakan ayah kandung, ayah biologis, atau ayah angkat. Yang kedua, ibu. Ibu adalah orang tua perempuan seorang anak, baik melalui hubungan biologis maupun sosial. Ibu memiliki perasaan yang sangat penting bagi anak, dan panggilan ibu dapat diberikan untuk perempuan yang bukan orang tua kandung dan seseorang yang mengisi peranan itu. Contohnya adalah pada orang tua angkat atau ibu tiri. Yang ketiga, anak. Anak merupakan keturunan pertama, yaitu generasi kedua setelah ego, generasi pertama. Anak merupakan buah hati kedua orang tua tanpa memperdulikan usianya. Dalam bidang yang sama, anak laki-laki disebut juga putra, sedangkan anak perempuan disebut juga putri. Bentuk keluarga. Bentuk keluarga yang pertama adalah berdasarkan garis keturunan yang dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, patrilinear, yaitu keturunan saudara yang terdiri atas saudara-saudara dalam beberapa generasi, di mana hubungan tersebut disusun melalui jalur dari orang tua laki-laki, ayah. Yang kedua, matrilinear, yaitu keluarga saudara yang terdiri atas anak saudara dalam beberapa generasi, yang hubungannya tersebut disusun melalui jalur garis ibu. Bentuk keluarga yang kedua berdasarkan jenis perkawinan. Yang pertama, monogami, yaitu keluarga di mana terdapat seorang suami dengan seorang istri. Yang kedua, poligami, yaitu keluarga di mana terdapat suami dengan lebih dari satu istri. Bentuk yang ketiga yaitu berdasarkan permukiman. Yang pertama, patrilokal, yaitu pasangan suami istri yang tinggal bersama atau dekat dengan keluarga saudara dari suami. Yang kedua, matrilokal, yaitu pasangan suami istri yang tinggal bersama atau dekat dengan keluarga saudara istri. Yang ketiga, neolokal, yaitu pasangan suami istri yang tinggal jauh dari keluarga suami maupun istri. Bentuk keluarga yang keempat adalah berdasarkan kekuasaan. Yang pertama, patriarkal, yaitu keluarga yang dominan dan memegang kekuasaan dalam keluarga berada di pihak ayah. Yang kedua, matrikal, yaitu keluarga yang dominan dan memegang kekuasaan dalam keluarga berada di pihak ibu. Yang ketiga, equalitarium, yaitu keluarga di mana ayah dan ibu yang memegang kekuasaan. Bentuk keluarga yang kelima adalah berdasarkan jenis anggota keluarga. Yang pertama, keluarga inti, yaitu keluarga yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak-anak. Yang kedua, keluarga besar, yaitu keluarga inti yang ditambah dengan sanak saudara seperti kakek, nenek, keponakan, dan lain-lain. Yang ketiga, keluarga berantai, yaitu keluarga yang terdiri atas wanita dan pria yang menikah lebih dari satu kali dan merupakan satu inti keluarga. Yang keempat, keluarga dari duda atau janda, yaitu keluarga yang perkawinannya berpoligami dan hidup secara bersama. Yang kelima, keluarga kabitas, yaitu keluarga yang terdiri atas dua orang atau yang terjadi tanpa pernikahan yang membentuk suatu keluarga. Perkembangan keluarga yang pertama yaitu keluarga baru, bargaining family. Yang kedua, keluarga dengan anak pertama yang lebih dari 30 bulan, childbearing. Yang ketiga, keluarga dengan anak prasekolah. Yang keempat, keluarga dengan anak usia sekolah 6-13 tahun. Yang kelima, keluarga dengan anak remaja 13-20 tahun. Yang keenam, keluarga dengan anak dewasa, anak satu meninggalkan rumah. Yang ketujuh, keluarga usia pertengahan. Yang kedelapan, keluarga lanjut usia. Jenis keluarga dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, keluarga inti yang terdiri dari suami, istri, dan anak.
Yang kedua, keluarga konjugal, yaitu terdiri dari pasangan dewasa, ibu dan ayah, dan anak mereka yang terdapat interaksi dengan kerabat dari salah satu atau dua orang pihak orang tua. Yang ketiga, keluarga luas, yang ditarik atas dasar garis keturunan di atas keluarga aslinya. Keluarga luas meliputi hubungan antara paman bibi, keluarga kakek, dan keluarga nenek. Ciri-ciri keluarga yang pertama, suatu keluarga terdiri dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah dan atau adopsi. Yang kedua, merupakan unit terkecil dari masyarakat. Yang ketiga, setiap anggota keluarga mempunyai peran masing-masing. Yang keempat, semua anggota keluarga hidup bersama dalam satu rumah dan mereka membentuk suatu rumah tangga. Yang kelima, memiliki satu kesatuan yang berinteraksi dan berkomunikasi dan memainkan peran sebagai suami istri, bapak dan ibu, anak dan saudara. Yang keenam, mempertahankan suatu kebudayaan bersama yang sebagian besar berasal dari kebudayaan umum yang luas. Peran keluarga. Yang pertama, ayah. Ayah sebagai suami dari istri dan ayah anak-anaknya berperan sebagai pencari nafkah, pendidik, pelindung dan pemberi rasa aman, sebagai kepala keluarga, sebagai anggota dari kelompok sosialnya, serta sebagai anggota masyarakat dari lingkungannya. Yang kedua, ibu. Ibu sebagai istri dan ibu dari anak-anaknya memiliki peran untuk mengurus rumah tangga, mengasuh dan mendidik anak-anaknya, melindungi, dan sebagai salah satu peranan sosialnya, serta sebagai anggota masyarakat di lingkungannya. Di samping itu juga, ibu dapat berperan sebagai pencari nafkah tambahan keluarga. Yang ketiga, anak. Anak melakukan peranan psikososial sesuai dengan tingkat perkembangannya, baik fisik, mental, sosial, dan spiritual. Tugas keluarga, yang pertama, memelihara visi keluarga dan para anggota keluarga. Yang kedua, memelihara sumber daya alam yang ada dalam keluarga. Yang ketiga, membagi tugas masing-masing anggota sesuai dengan kedudukannya masing-masing. Yang keempat, bersosialisasi dengan anggota keluarga. 5. Mengatur jumlah anggota keluarga. 6. Memelihara ketertiban anggota keluarga. 7. Menempatkan anggota keluarga di dalam masyarakat yang lebih luas. 8. Membangkitkan dorongan dan semangat para anggota keluarga. Fungsi keluarga. Fungsi keluarga dapat dibedakan menjadi 10, yaitu yang pertama, fungsi afektif adalah fungsi keluarga yang utama untuk mengajarkan segala sesuatu untuk mempersiapkan anggota keluarga berhubungan dengan orang lain. Yang kedua, fungsi sosialisasi, yaitu proses perkembangan dan perubahan yang dilalui individu yang menghasilkan interaksi sosial dan belajar berperan dalam lingkungan sosialnya. Yang ketiga, fungsi reproduksi adalah fungsi untuk mempertahankan generasi dan menjaga kelangsungan keluarga. Yang keempat, fungsi ekonomi, yaitu keluarga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan keluarga secara ekonomi dan tempat untuk mengembangkan kemampuan individu, meningkatkan penghasilan untuk memenuhi keluarga. Yang kelima, fungsi perawatan atau pemeliharaan kesehatan adalah untuk mempertahankan keadaan kesehatan anggota keluarga agar tetap memiliki produktivitas yang tinggi. Fungsi yang keenam, fungsi agama, yaitu berfungsi sebagai tempat persemaian nilai-nilai agama dan budaya bangsa sehingga setiap anggota keluarga menjadi manusia agamis yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketujuh, fungsi sosial, budaya, yaitu berfungsi sebagai tempat untuk memperkenalkan kebudayaan Indonesia kepada anak sehingga anak memiliki wawasan tentang kebudayaan daerah dan nasional. Fungsi yang kedelapan, fungsi cinta kasih, yaitu interaksi antara anggota keluarga yang saling menyayangi dan penuh kasih akan menjadikan keluarga sebagai tempat yang menyenangkan. Fungsi yang kesembilan, fungsi perlindungan, yaitu berfungsi sebagai pelindung pertama dan paling utama dalam memberikan kebenaran dan keteladanan. Fungsi yang ke-10, fungsi lingkungan, yaitu sebagai pendorong kesadaran tentang pentingnya lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman. Sosialisasi keluarga. Sosialisasi keluarga merupakan cara dalam memberikan nilai kepada anak. Anak perlu banyak belajar tentang segala sesuatu agar kehidupannya menjadi lebih maju. Salah satu yang dipelajari oleh seseorang, ia mempelajari sikap, nilai, dan norma yang berlaku dalam keluarga. Sebuah pepatah mengatakan bahwa perjalanan dimulai dari langkah pertama dan tradisi yang ditumbuhkan dalam keluarga merupakan langkah awal yang sangat penting. Jadi keluarga adalah orang pertama yang mengajarkan hal-hal yang berguna bagi perkembangan dan kemajuan hidup manusia. Oleh karena itu, keluarga dikatakan tempat pertama dan utama dalam sosialisasi. Tahap-tahap sosialisasi keluarga. Yang pertama, tahap persiapan atau prepare stage merupakan tahap persiapan yang dialami setiap individu sejak lahir. Melalui tahap ini, anak akan dibekali dengan nilai dan norma untuk dapat bertahan dan beradaptasi dalam lingkungan masyarakat sebagai anggota masyarakat sehingga sosialisasi keluarga juga sangat signifikan. Yang kedua, tahap meniru atau play stage. Tahap ini ditandai dengan lebih sempurnanya seorang anak dalam meniru peran serta pola tingkah laku keluarga. Yang ketiga, tahap siap bertindak atau game stage. Tahap ini sikap meniru atau kegiatan meniru sudah mulai berkurang, sehingga seorang anak sudah memberikan perannya secara langsung dan penuh kesadaran dalam lingkungan sekitarnya. Tahap yang keempat, yaitu
tahap penerimaan atau norma kolektif atau generalisasi. Tahap ini merupakan tahap terakhir anak sudah benar-benar dapat menempatkan diri pada lingkungan keluarga dengan penuh kesadaran. Dampak sosialisasi keluarga terhadap perilaku sosial anak sekolah. Dampak sosialisasi adalah perubahan yang terjadi setelah sosialisasi telah disampaikan. Sosialisasi akan berdampak pada perilaku sosial anak sekolah, baik itu dampak positif maupun negatif. Dampak positif, yang pertama, anak dapat lebih dekat dengan anggota keluarga, tetapi jika memiliki keluarga yang kompak, solid, dan saling rangkul satu sama lain, membuat keluarga menjadi lebih kuat. Yang kedua, anak memiliki rasa saling kasih dan sayang semakin kuat. Keluarga yang kasih sayang begitu tulus dan besar akan membuat suasana rumah menjadi lebih nyaman. Yang ketiga, anak memiliki hubungan yang kuat dengan orang tua. Anak lebih terbuka terutama pada orang tua. Yang keempat, anak memiliki komunikasi yang baik dengan keluarga. Adanya momen bersama dapat meningkatkan komunikasi dan mempertebal kepercayaan di antara keluarga. Yang kelima, anak dapat ikut serta menjaga ikatan keluarga yang solid. Dengan memiliki keluarga yang solid mampu melakukan banyak hal baik suka maupun duka. Yang keenam, anak dapat mengetahui peran dan tugasnya, dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dampak negatif dari sosialisasi keluarga kepada anak sekolah dapat ditanggulangi apabila anak menjalankan peran dan tugasnya. Dampak negatif muncul jika anak kurang mengerti apa yang ada dalam keluarga. Makanya tujuan dari sosialisasi tentang keluarga ini adalah mengurangi dampak negatif yang akan muncul di dalam suatu keluarga. Kesimpulan, keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dan tinggal di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Tugas dalam keluarga. Sosialisasi keluarga merupakan cara dalam memberikan nilai kepada anak. Cara-cara individu berpikir, berperasaan, dan bertingkah laku ikut dipelajari dari anggota masyarakat lainnya. Ada 4 tahap dalam sosialisasi keluarga. Yang pertama, tahap persiapan, tahap meniru, tahap siap bertindak, dan tahap penerimaan norma kolektif. Sosialisasi keluarga kepada anak sekolah memiliki dampak positif dan negatif terhadap perilaku anak sekolah. Dampak negatif muncul apabila anak kurang mengerti akan arti dari keluarga. Saran 1. Bagi anak. Anak harus selalu menerapkan tugas dan perannya dengan baik dalam kehidupan keluarga. Yang kedua, anak harus selalu mengikuti arahan orang tuanya dan menyelesaikan secara pribadi dalam hubungan sosial yang lebih mudah terjadi jika. Yang ketiga, anak harus selalu dapat membedakan antara benar dan salah, baik dan buruk, pantas dan tidak pantas, dan sebagainya. Yang kedua, bagi orang tua. Orang tua harus selalu memberikan pengawasan dan pengendalian yang wajar sehingga anak tidak merasa tertekan. Yang kedua, orang tua dapat membawakan peran sebagai orang tua yang baik serta menghindari perbuatan dan perlakuan buruk serta keliru di hadapan anak-anaknya. Yang ketiga, orang tua harus selalu menasihati anak-anaknya jika melakukan kesalahan serta menunjukkan dan mengarahkan mereka ke jalan yang benar. Bagi penulis, yang pertama, harus lebih baik lagi dalam menyampaikan sebuah materi agar dapat mudah dimengerti oleh anak. Yang kedua, harus lebih sabar lagi dalam menghadapi perilaku-perilaku yang muncul karena tidak mengerti materi. Yang ketiga, harus lebih semangat lagi dalam mencari sebuah pengetahuan dan wawasan tentang keluarga. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan saya mohon maaf apabila ada kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.